Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Satu Sagu Satu Rasa. Pada kesempatan malam hari ini, saya kedatangan seorang tamu. Ya, saya bercerita sedikit, Pak. Kedekatan saya sama beliau cukup lama ya. Sekitar tahun 2019 awal ya, Bang ya. Nah, alhamdulillah sejak 2019 sampai sekarang, sampai malam hari ini, silaturahmi kami tetap intens, komunikasi kami tetap intens. Oke, pada malam hari ini kita ngobrol santai, Bang ya. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di meja rakyat kecil ini ya. Kita ngobrol santai tentang topik pengalaman Abang bagaimana perjalanan mengenal buku atau pengalaman mencintai buku, mengenal buku atau bercinta sama buku. Oke, sebelumnya mungkin Abang bisa perkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan penonton channel Satu Sagu Satu Rasa. Silakan, Bang. Singkat saja, saya SMA, ya SMA itu nama saya, artinya selalu mengelabui akal. Jadi saya sendiri juga nggak tahu apa maksudnya itu. Yang jelas nama itu sangat berarti buat saya karena nama dari kedua orang tua kan. Jadi sungguh berarti bagi saya. SMA ya. Yes. Selalu mengelabui akal. Yes. Oke. Atau mungkin kawan-kawan punya versi lain mungkin dari SMA, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nanti silakan berkompromi sama narasumber kita pada malam hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu. Jadi podcast pada malam hari ini atau ngobrol santai pada malam hari ini tentang pengalaman bukan dalam ranah menyombongkan diri, Bang. Bukan. Tetapi kita saling berbagi tentang pengalaman. Karena setiap orang tumbuh dengan ciri khas pengalamannya masing-masing. Mungkin dari pengalaman Abang sebagai narasumber pada malam hari ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kawan-kawan, bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan, atau mungkin bisa menjadi satu dorongan agar kawan-kawan tidak terjebak terus dalam suasana itu atau dalam ruang lingkup itu. Oke, berbicara tentang pengalaman mengenal buku atau mencintai buku, saya teringat salah satu kalimat yang dimana kalimat itu sering diagungkan, Bang. Bahkan dari semenjak saya SD sampai sekarang, bahwasannya buku adalah jendela dunia. Mungkin Abang pernah dengar, sering dengar ya istilah itu, kalimat itu, buku adalah jendela dunia. Nah, waktu saya di bangku SD, SMP atau SMA, itu saya memaknai buku adalah jendela dunia hanya sebatas buku-buku yang digunakan sebagai buku pembelajaran dalam kurikulum pendidikan formal. Jadi kalau kita belajar tentang kimia, ya hanya sebatas kimia toh. Jadi belum sempat atau belum berkesempatan untuk benar-benar mencari sampai ujung seperti apa sih buku sebagai jendela dunia. Alhamdulillah ya sekarang sudah mulai mengajak kenalan sama buku. Tanya namanya siapa, tempat tinggalnya di mana. Kira-kira begitu. Oke, Abang sekarang kesibukannya apa untuk saat ini? Yang ngobrol sama kamu. Enggak, saat ini lagi nulis buku ketiga saya. Dan tiga-tiganya belum diterbitkan?
Dan tiga-tiganya baru ditulis. Oke Bang, berbicara tentang buku, apa sih buku sebenarnya? Kalau dari pemaknaan Abang, buku itu apa sih? Apakah buku hanya sebatas sebuah tinta hitam yang digoreskan pada lembar putih, atau buku adalah hidup Abang, atau buku itu apa dari pemaknaan Abang? Begini, saya coba ke belakang dulu. Soal tadi istilah atau satu kiasan masa lalu, soal buku itu adalah jendela dunia. Ya, Yes, bagi saya buku itu bukan sekedar jendela dunia, oke, tapi buku itu cermin dunia bagi saya. Nah, soal buku itu apa? Buku bagi saya suatu tempat di mana saya merasakan keasikan dalam bercinta. luar biasa. Keasikan dalam bercinta. Ini Iya, bahasa-bahasa para sufi ya sepertinya ini. bukan sufi. Eh, Stupid. Stupid. Stupid itu bahasa kebodohan, gitu. Kira-kira gitu. Artinya bukan bodoh yang didefinisikan dalam KBBI. Ya. Enggak apa-apa. Bodoh itu kan suatu kekuatan bagi saya ya. Saya harus terus merasa bodoh biar saya semakin giat dalam belajar. Kalau Yes. saya sudah merasa pintar, ya Ngapain belajar kan gitu. ngapain kan gitu. Dan sudah banyak orang yang pintar. Dan saya pikir semua orang pasti nggak mau jadi bodoh. Mereka semua berlomba-lomba menjadi pintar kan begitu. Semua orang pengen begitu. Nah, karena semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pintar, maka peluang lebih besar saya Oke. berhasil, ya saya berlomba-lomba menjadi bodoh. Oke, saya teringat satu kalimat saya, satu tulisan saya di media sosial saya. Saya tulis begini. Bodoh itu adalah pilihan, cerdas itu adalah kewajiban. Kemudian saya diserang itu sama orang-orang katanya istighfar lah dan sebagainya. Ya Nah, kalau padahal itu kan pengertian saya atau bentuk saya mengekspresikan perjalanan saya memaknai tentang kebodohan atau bodoh dan cerdas itu, ya kan. Tapi saya nggak tahu, saya bingung kenapa pengertian itu harus dikatakan salah atau benar. Padahal pengertian itu satu bentuk otentik diri saya, satu bentuk bagaimana saya mengolah suatu objek ya, atau suatu hal, kemudian saya ekspresikan dengan bahasa, kan begitu. Cuma sekarang orang beranggapan atau banyak kita temukan ketika kita diskusi di ruang publik, kita debat, kita mengemukakan bahasa pikiran, penalaran dari sebuah hal gitu. Itu orang pasti tanya, sumbernya dasar kamu apa? Iya kan? Berarti kalau saya berbicara kata apa, itu saya harus tuangkan KBBI gitu. Atau harus tuangkan update-update yang saya baca dari kecil, yang ditempel-tempel di tembok. ya Kan saya enggak pikir kan? begitu. Oke, eh, kapan abang mulai mengenal buku? Sejak kapan? Nah kemudian apakah ada satu pengalaman yang sentimental sehingga mendorong abang membaca? Karena begini bang, saya dulu itu ada satu kejadian, ini saya sharing aja. Ada satu kejadian pengalaman saya. Itu ketika saya baru awal kuliah, 2017 awal kalau nggak salah. Yes, 2017 awal.
Nah, saya kuliah semester 1, saya belum mengenal buku itu. Belum. Jadi ada satu kegiatan organisasi, kemudian saya hadir di situ, konferensi cabang. Nah, argumentasi saya, bahan-bahan mentahnya itu dari pengalaman saya di lapangan itu. Karena kebetulan saya di sekolah menengah atas itu aktif di pramuka, aktif di OSIS. Jadi saya tidak gunakan teori-teori para pemikir dan sebagainya yang ya mungkin banyak mahasiswa yang tidak keren kalau tidak menggunakan teori itu kan. Kemudian saya dilempar sama bangku. Saya dilempar sama bangku. Nah, itu satu pengalaman saya yang mendorong saya untuk saya membaca. Dari situ saya tandain mukanya baik-baik, orang lempar saya tandain. Keluar dari forum itu langsung saya keluar. Setelah dilempar langsung saya keluar. Saya bodo amat sama penilaian orang, wah dia cengeng atau dia nggak kuat mental atau orang timur nggak kuat mental. Ketika di forum dilempar keluar ngambek gitu, saya nggak peduli. Saya keluar tuh hanya dengan satu niat. Saya telepon orang tua saya, ma kirim saya uang 2 juta. Nah 2 juta itu saya langsung ambil uang itu di ATM, saya langsung ke toko buku. Itu 1 tahun saya menghilang. 1 tahun saya menghilang. Bahkan kuliah saya itu hancur. Nilai-nilai akademik saya, wah itu mungkin kalau ada yang lebih buruk dari mungkin itu sudah itu. Nah setelah itu baru ketika dia jadi pengurus cabang, nah pas LPG-an dia saya hadir di situ. Dan saya hadir itu saya pakai tas ransel tuh. Jadi orang bingung, ini anak kok sebagai komunikan, sebagai audiens diundang oleh cabang, datang kok pakai tas ransel. Padahal dalam saya itu buku-buku semua, supaya kalau mereka tanya dasar, saya hampurkan buku-buku di situ. Rencana saya begitu waktu itu. Nah ternyata enggak. Kira-kira ada tidak pengalaman sentimental abang yang mendorong abang mengenal buku? Nah kemudian itu sejak tahun berapa itu abang mulai mengenal buku? Eh begini ya, saya soal mengenai apa namanya? Mengenal buku. Saya kenal buku itu jauh sebelum saya sekolah. Oke, SD pun belum itu. Di masa saya sekolah di kampung saya belum ada TK itu sekarang. Sekolah kanak-kanak itu saya nggak pernah rasakan selain SD ya. Sebelum TK ada PAUD. Nah PAUD itu baru masuk ke daerah saya itu pada setelah saya lulus SMP kayaknya. Begitu juga TK. TK itu sudah ada lama, cuman dia aktif. eh, saya sudah SD kelas berapa begitu? 5 apa 4. oke, Nah, pertanyaannya bukan kapan saya kenal buku. oke. Pertanyaan yang tepat, kapan buku mengenal saya itu? Gitu. Karena buku pelarian saya, Buku pelarian ya. pelarian. Saya mulai mengenal buku sebagai rasa kekesalan saya pada satu waktu saya pernah diminta Oke, untuk sharing-sharing di tahun 2018 itu awalnya. Saat itu ketika di forum, ketika sudah mulai diskusi panjang lebar, tapi saya malah dibully dengan oke, berbagai faktor. Salah satunya bacaan saya, literasi dalam membaca buku. Eh, Selain itu juga karena logat saya yang masih dari timur, ya kan, masih baru-baru, jadi logat eh, timur itu masih iya. masih Aksennya ya masih aksennya aksen masih timur. masih jelas kedengarannya. Tapi saya pede dengan itu, saya percaya percaya diri dengan itu, karena Oke, dengan bahasa itu saya tumbuh. Dengan bahasa itu saya bisa menjadi orang yang percaya diri. oke, Karena bahasa itu bahasa ibu, yes, ya, bahasa ibu. Sebelum bahasa ibu yang sekarang yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Jauh sebelum ada bahasa Kesepakatan. kesepakatan bahasa persatuan Indonesia itu adalah bahasa
saya bahasa daerah setiap daerah di Negara Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia ya. Nah, kemudian saat ketika saya dibully, ditertawakan, dibilang goblok bahkan, Oke. itu saya mulai keluar dari ruangan itu hampir sama dengan cerita kamu. Saya Oke. keluar dari ruangan itu, tapi selepas sering-sering itu, saya keluar dan saya nggak langsung pulang, tapi saya pergi ke Willis, ke Oke. pasar buku. Oke, bentar Bang, saya potong. Untuk kawan-kawan yang baru dengar Willis, jadi Willis itu salah satu toko pasar buku ya Bang, salah satu pasar buku di Kota Malang yang cukup familiar, yang cukup ramai dikunjungi sama mahasiswa. Ya karena gratis, Nah, karena murah. karena bukunya murah, kemudian banyak juga buku-buku yang antik, buku-buku kiri banyak. Nanti untuk kawan-kawan yang belum tahu Willis, nanti saya tampilkan di monitor geografis dari Kota Malang. Mungkin toko-toko buku yang sering dikunjungi dan sebagainya. Oke, lanjut Bang. Nah, ketika saya sampai di Willis, singkat cerita saya mulai melihat beberapa buku, saya mulai baca-baca satu persatu, tapi dari sekian banyak buku yang saya sentuh pada saat itu, hanya satu buku yang saya beli. Hanya satu buku yang Hanya satu Abang buku. beli. Ya, dan buku itu yang pertama kali saya baca ketika saya menjadi seorang mahasiswa. Kira-kira apa Bang judul bukunya? Judul bukunya itu agak ngawur ya, maksudnya saya belum pernah punya pengalaman dasar dalam membaca. Saya beli buku pada saat itu judulnya itu Sejarah Filsafat Yunani yang ditulis Oke. oleh Kabertens. Oh, yang sampulnya warna putih. Ya, putih biru. Oke. Buku itu buku yang pertama kali saya pelajari dan saya suka pada saat itu. Karena buku itu sama dengan karakter diri saya, dengan cara saya berbicara. Oke. Susah dipahami orang. Sebenarnya nggak susah sih bagi saya. Karena mungkin diri saya sendiri ya. Oke. Nah, saya temukan diri saya di situ. Ada kecocokan di situ, kesinambungan di situ dengan cara saya berpikir. Karena saya orang yang nggak suka, tipe orang yang nggak suka bicara sesuatu yang real atau membicarakan sesuatu harus diterangkan sampai sistematis, yang detail itu saya nggak suka. Oke. Karena saya pikir kalau kita membicarakan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, kemudian diberikan secara detail, maka selesailah diskusi itu. Karena nggak ada yang perlu untuk didiskusikan. Kalau sudah detail, apa yang mau didiskusikan kira-kira? Oke. Iya kan? Dan sesuatu yang diajarkan secara detail, itu bagi saya membodohkan diri kita sendiri dan bahkan orang lain. Iya, mungkin membodohkan generasi lah. Iya, karena tidak menjadi satu rangsangan buat generasi mencari tahu apa maksudnya, kan begitu. Iya kan? Atau buat teman kita berpikir ulang atau berusaha untuk memahami apa sih yang dia maksudkan. Apa sih yang dia maksudkan? Maaf. Apa sih yang dia maksudkan? Jadi itu saja yang soal baca buku itu. Oke, saya teringat satu pengalaman saya Bang. Jadi waktu saya semester 5, saya balik kampung ke daerah saya. Nah, di kampung saya itu rutinitas masyarakat di situ, terutama orang-orang tua, itu kerjanya kalau kebutuhan untuk makan mereka sudah cukup, itu mereka sering-sering duduk di balai-balai. Jadi balai-balai itu, kawan-kawan yang belum tahu,
balai-balai itu semacam meja dari bambu. Nah, kayak apa namanya, pendopo begitu, Nah, tapi tidak ada atapnya. Nah, kemudian saya datang situ, ada salah satu orang tua. Ketika saya sampai saya baru duduk di situ. Tidak ada angin, tidak ada hujan, artinya tidak dibuka obrolan, tidak dikasih pengantar. Dia langsung bilang begini, kamu mau sekolah sampai S1, S2, S3, itu kakek lebih pintar, kakek lebih cerdas. Bagi saya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya sambung dengan perkataan abang, bahwasannya untuk menjelaskan sesuatu yang detail itu adalah bentuk pembodohan terhadap generasi. Saya sepakat itu. Jadi orang tua itu hanya ngomong itu terus diam. Jadi saya waktu itu duduk berpikir, apa maksudnya orang tua? Nah, waktu itu saya mengambil hipotesis sementara bahwasannya mungkin tentang ilmu hidup. Kalau ilmu hidup iya saya akui kan, karena mereka yang duluan melihat matahari begitu. Tetapi ketika obrolan itu semakin panjang, hipotesis saya sementara itu berubah. Nah, di terakhir saya menarik kesimpulan bahwasannya orang tua ini berbicara itu tentang dia lebih cerdas dalam konteks dia mengkritik sistem pendidikan sekarang. Nah, banyak hal-hal yang saya temui di orang tua kampung saya itu berbicara suatu hal yang tidak detail, dengan kiasan lah, kemudian suatu hal yang dibicarakan menggunakan satir, guyonan. Mungkin kita tahu kalau secara nasional kan seperti almarhum Gus Dur lah, Abdurrahman Wahid kan. Lalu membaluti argumentasinya dengan guyon. Nah, tetapi dari situ memancing kita untuk benar lebih jauh, untuk menganalisis maksud dari perkataan orang tua itu, dari redaksi yang dia keluarkan itu maksudnya apa, ya kan? Nah, itu yang budaya itu yang seharusnya diterapkan sekarang. iya, kalau mau generasi cerdas ya harus begitu. Kita kan kekurangan kemampuan dalam berkomunikasi dengan metafor itu, Oke. kiasan-kiasan. Karena kita nggak dibiasakan memulai percakapan dengan pengantar itu. Yes. Kita langsung to the point, to the point, to the point. Jadi nggak ada dialektika di situ, nggak ada pertukaran informasi. Kan kalau kita mau survei ya, kecerdasan, bicara soal kecerdasan, itu orang kampung itu lebih cerdas daripada orang kota. Serius, kenapa saya katakan begitu? Cerdasnya saya maksud dalam tanda petik ya. Karena sekeras-kerasnya kita berjuang di kota, intinya cuma dua, intinya cuma satu di kota ini. Uang. Yes. Cuman itu toh, ya kan? Tapi kalau di kampung, kita berjuang melawan dua hal yang harus kita lawan. Satu, soal ekonomi, uang sama. Yang kedua, kita harus melawan kecepatan mulut daripada kecepatan internet. Oke. Jadi kalau di kampung itu lebih cepat mulut daripada internet. Informasi itu tersampaikan lebih cepat dari internet, mulut itu melalui mulut lebih cepat. Luar biasa, saya pikir satu metafor untuk mengkritik tentang pemerataan pembangunan ya. Ya saya pikir juga begitu. Oke Bang. Nah, dari sekian banyak buku yang sudah Abang baca, kira-kira ada tidak buku yang sangat relevan di mana buku itu berbicara tentang keakraban berbangsa sekarang? Saya pengen singgung di situ sedikit. Karena saya melihat keakraban berbangsa kita sama masyarakat Indonesia itu mengalami defisit atau mengalami degradasi. Kalau saya menggunakan metode perbandingan di budaya kampung dan kita di daerah kota metropolitan atau orang
itu sangat jauh berbeda. Bagaimana keakraban berbangsa itu. Saya ambil contoh begini. Di sini, kalau status tanah kamu sebagai tanah garapan, itu tidak akan menjamin kepemilikan kamu atau tidak akan menjamin kemulusan kamu untuk mengelola tanah itu. Jadi harus hak milik itu. Memang secara hukum undang-undang agraria memang itu di atas. Tetapi kan kalau kita lihat undang-undang agraria, satu poin di situ yang menurut saya sangat penting, bahwasannya fungsi tanah didahulukan atau diprioritaskan kebanding fungsi pribadi. Nah, kalau abang melihat dari pengalaman buku yang sudah abang baca, kira-kira ada satu buku tidak yang menyinggung atau relevan tentang keakraban berbangsa kita? Buku yang relevan, saya pikir bohong semua itu yang ditulis di buku itu. Oke. Iya, karena nggak sesuai. Kita mau bilang buku sejarah, buku pembelajaran politik, Oke. pendidikan budaya, buku, semuanya saya pikir bohong semua. Bohong dalam arti seperti apa nih? Ya karena nggak relevan dengan dunia nyata itu. Contoh, bangsa Indonesia ada satu buku. Katanya begini. Saya nggak perlu sebut judul buku itu. Dia bilang begini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Oke. Tapi ketika saya jalan di lampu merah, dan saat lampunya merah, artinya berhenti, itu banyak saudara-saudari kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang ngamen, yang mengemis. Nah, saya kembali berpikir, loh, saya ditipu oleh buku. Karena buku itu berbicara tentang yang universal, tetapi hal-hal yang konkret Yes. tidak dibicarakan di Nah situ. iya, kalau bangsa ini kaya, kenapa masih banyak orang yang mengemis? Kenapa masih banyak orang yang minta-minta? Oke. Kalau gini Bang, kalau sumpama bangsa ini kaya, ya faktanya memang kaya. Tetapi pendistribusian ataupun pengolahan dari yang kaya itu, ya, yang kaya itu tidak dimaksimalkan. Pandangan saya begitu. Dan saya rasa kamu lebih pintar daripada dokter itu. Artinya kamu paham, kamu bisa mengetahui apa maksud saya itu. Ya kan? Kalau, tapi begini Ham, kalau memang betul bangsa ini kaya Ham, Oke. ya kan? Kalau memang betul bangsa ini kaya, kenapa di pendidikan, ya, tidak semua orang atau tidak semua generasi Oke. bisa mencicipi atau merasakan pendidikan di perguruan tinggi misalnya. Oke. Hanya orang-orang tertentu. Saya ini mungkin kebetulan sampai di situ bisa merasakan pendidikan tinggi gitu. Oke. Walaupun harus jual balangan, ya kan? Balangannya harus jual pakaian yang sudah tua, dicuci kembali, jual rombengan karena kekurangan biaya untuk membayar dana DPP, dana pembangunan itu. Oke. Saya baca
berita, katanya ada donasi, ada sumbangan pemerintah untuk pembangunan pendidikan. Ya kan? Kalau ada, kenapa mahasiswa masih Dibebankan dibebankan itu. dengan dana pembangunan itu? Ya kan? Oke. Kemudian saya mulai berprasangka buruk dengan pemerintah. Jangan-jangan pemerintah bohong nih. Oke. Abu Nawas. Tapi kemudian saya berpikir lagi, bukan pemerintah yang bohong kayaknya. Dari pihak instansi pendidikan, kampus, sekolah, ya kan, yang korupsi. Oke. Tapi kalau mereka korupsi, bukankah mereka orang-orang pintar? Ya kan, yang seharusnya tahu sopan santun, yang seharusnya tahu baik buruk, ya kan. Kalau mencuri kan buruk, Oke. ya kan. Kalau korupsi kan buruk, ya kan. Terus muncul lagi pertanyaan baru. Kalau bukan pemerintah bohong, kalau bukan mereka yang mengambil dari pihak kampus, pihak sekolah itu yang mengambil, yang mencuri, uangnya dicuri siapa? Oke. Iya kan? Atau dana itu kemana? Setiap tahun ada dosen, ya kan? Ada tenaga pengajar, ada orang-orang yang berkapabilitas menjadi pendidik di setiap Instansi pendidikan, instansi pendidikan itu mengeluarkan mobil 3-4 buah. Oke. Kalau gini Bang, kalau saya melihat dari historis ya, saya singgung sedikit tentang historis. Banyak orang yang menggunakan metode perbandingan tentang kebebasan di era sebelum reformasi dan sudah reformasi. Era sebelum demokrasi dan sudah demokrasi, ya kan? Kemudian mengambil satu analisis, satu hipotesis bahwasannya era sebelum reformasi, ya katakan saja orde baru lagi, masanya Soeharto, itu mengambil satu hipotesis bahwasannya buruk. Padahal kalau kita sedikit tenang kita lihat dari pemerataan pendidikan, ya, itu saya pikir poin plus dari era Soeharto itu. Nah, saya berbicara begini selain dari saya baca beberapa literatur, saya juga mendengar beberapa mungkin orang sekarang katakan dongeng ya, tapi saya anggap itu tidak dongeng. Jadi orang tua saya, orang tua kampung. Kalau saya duduk sama orang tua, saya sering bertanya, seperti apa sih di era Soeharto? Baik itu pemerataan pembangunan, baik itu pemerataan pendidikan, ya kan, pemerataan pendidikan. Nah, mereka selalu memberi satu pernyataan yang positif, ya kan. Salah satu yang saya minta pandangannya tentang terkait hal itu, ya orang tua yang duduk sama saya kemudian dia katakan, kamu mau sekolah sampai 123, kakek lebih cerdas. Ya, sampai terakhir nanti S4. Nah, beliau juga memberi satu pandangan yang positif tentang era Soeharto. Nah, kalau kemudian saya coba tarik tentang yang abang singgung tadi, saya paham warna kalimatnya abang tuh outputnya, abang pengen mengatakan bahwasannya ya sistem pendidikan sekarang itu atau instansi pendidikan sekarang itu menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis, kan itu outputnya. Ya, itu namanya ya bank itu. Oke. Kalau saya nggak salah bang, saya baca berita, kalau saya nggak salah sekitar 1 tahun lalu, itu pembagian anggaran untuk pendidikan itu 20% dari APBN. Nah itu kalau saya nggak salah. Kalaupun itu berubah, ada yang terupdate sekarang, saya pikir lebih besar dari 20%. Apa yang abang katakan tadi, bahwasannya terus siapa yang korupsi dong? Atau siapa yang ngambil kalau bukan pemerintah, kalau bukan pihak instansi pendidikan? Saya pikir pemerintah itu kan punya atribut yang lengkap. Punya cabang-cabang untuk mengeksekusi itu lengkap. Intelijen dia punya, ya kan? Segala hal dia punya.
Seharusnya dia mampu mengontrol itu. Tetapi kejadian sekarang itu kan controlling itu sangat minim, sehingga potensi-potensi penyalahgunaan anggaran tadi ya kemudian memperkuat suatu pernyataan bahwasannya pendidikan sekarang dijadikan bisnis, ya kan, di instansi-instansi pendidikan. Nah, saya pengen kembali kepada pengalaman abang dalam membaca buku. Dalam perjalanan abang membaca buku, ada tidak satu pengalaman yang sangat membekas tentang bagaimana susahnya, atau katakan saja bagaimana indahnya untuk benar-benar berteman sama buku. Begini, indahnya membaca buku itu, saya merasakan kenikmatan seks di situ. Kenikmatan seks. Yes. Oke. Seksual yang paling nikmat bagi saya ketika saya bercinta dengan buku. Oke. Hasrat saya terpanggil di situ. Dalam buku apapun. Dalam buku apapun. Karena saya baca, saya bukan seorang ahli dalam belajar dalam satu bidang ilmu, enggak. Cuman saya memang semenjak saya dibully itu, Oke. saya mulai menghilangkan amarah saya, menghilangkan rasa malu saya dengan membaca buku. Oke. Sampai saking semangatnya membaca buku, saya merasakan hasrat saya Tertuangkan. dibangkitkan dengan buku. Oke, dibangkitkan. Dan saya lebih merasakan nikmat berhubungan intim dengan buku. Oke. Karena di situ saya mengetahui banyak hal. Kebohongan-kebohongan yang terjadi, kepalsuan-kepalsuan tulisan, makanya saya nggak percaya dengan tulisan yang di kertas. Saya nggak percaya dengan janji, saya nggak percaya dengan sumpah, saya nggak percaya. Karena banyak janji, Oke. ya kan, banyak janji, tapi kosong. Tidak ditepati gitu. Iya, kosong. Ketika si orang yang menerima janji ini, atau si korban ini katakanlah begitu, dia datang menagih janji tersebut, ya, pasti sudah ditunggu dengan dengan senapan api itu. Oke. Tetapi itu tidak sedramatis sebuah ungkapan bahwasannya saya akan lawan begitu ya. Saya nggak tahu tuh apa yang dia lawan. Kan begitu. Ya, saya waktu ikuti isu-isu terhangat sekitar setahun yang lalu. Itu saya jujur saya kaget sama ungkapan. Bahwasannya saya akan lawan. Mungkin maksudnya baik, tetapi saya tetap mengambil atau menginterpretasikan itu buruk, ya kan? Karena dihadir di situ sebagai tubuh politiknya, bukan sebagai pribadinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sekian banyak buku yang abang baca, kira-kira ada tidak buku favorit abang yang punya dampak begitu besar sama perubahan hidup abang, perubahan rutinitas abang? Kira-kira ada tidak buku yang favorit yang ketika abang baca itu menjadi satu dorongan yang membuat abang, oke, saya tidak boleh seperti yang kemarin-kemarin lagi, saya harus begini. Saya jawab langsung aja ya. Oke. Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Itu Undang-Undang Dasar 1945. buku yang paling saya suka. Kenapa? Kira-kira alasannya apa abang menyukai Kitab Undang-Undang Dasar 1945? Saya menyukai itu karena kalau saya melihat di sebuah sungai ada 2 buah kapal di sana, ya tuh, atau ada
2 buah perahu di sana, saya merasakan bahwa di antara salah satu perahu itu punya saya. Oke. Tapi saya sendiri nggak tahu yang mana punya saya. Abu-abu Perahu begitu untuk mengetahui yang mana punya saya, abu-abu. ya seperti orang buta yang berusaha untuk memetik buah mangga itu. Oke. Karena maksud saya suka baca buku, kitab undang-undang, buku politik, buku hukum. Karena saya menyadari satu hal, bahwa ini kita hidup di negaranya demokrasi, sistemnya demokrasi, Oke. iya kan? Tapi hierarkinya itu demokrasir. Demo kasir. Yes. Nah, kalau abang sudah menggunakan metafor tentang 2 perahu tadi, kenapa tidak ada satu tindakan yang radikal untuk membuat terang tentang kepemilikan tadi? Karena saya pikir warna kalimat abang itu kalau sedikit saya sederhanakan, itu kan maksud abang sebenarnya saya tahu bahwasannya konsekuensi politis pemimpin itu adalah rakyat itu, ya kan, kedaulatan. Tetapi untuk mengetahui itu punya saya, ya, itu ada satu, katakan saja siluman ya, atau genderuwo atau hantu yang mencegah untuk kita mengatakan bahwasanya itu punya saya. Ya itu menurut kamu kan. Oke. Dan gak ada salahnya kamu berpikir begitu. Saya bingung. Saya ini hidup di negeri saya sendiri atau saya lagi numpang Oke. di negeri orang. Karena setiap kali saya ketemu sama orang, selalu saya dihadapkan dengan pertanyaan dengan basa-basi yang gak masuk akal. Kamu asal mana? Kamu asal mana? Saya nggak pakai bahasa Inggris, saya nggak pakai bahasa Jerman, saya nggak pakai bahasa Belanda, saya pakai bahasa Indonesia. Oh, berarti saya menarik kesimpulan bahwa mungkin daerah saya bukan bagian dari bangsa Indonesia. Nah, kira-kira Dan itu yang rata-rata tanya begitu, itu ketika di forum-forum akademis, forum-forum yang katanya forum-forum intelektual, forum-forum yang pandai-pandai, tapi ketika you mau mengajukan sebuah keganjalan di pikiran atau pertanyaan itu, pasti diminta sebutkan nama, sebutkan asal. Saya nggak mengerti. Saya ini termasuk warga negara Indonesia apa enggak itu? Saya punya KTP. Oke. Apakah KTP bukan kartu tanda penduduk? Mungkin sekarang bukan ya. Iya, sampai saya berpikir bahwa KTP ini sekarang kalau di tanah sebelah sini, sebelah kanan atau kiri, maka KTP dia berubah menjadi kartu tanda pendatang. Oke. Ya, bukan lagi kartu tanda penduduk, tapi kartu tanda pendatang. Ini luar biasa definisinya kartu tanda pendatang ya. Ya, dan jangan terlalu jauh karena ini sekarang lagi banyak delik. Musim delik sekarang Ya, ya. sekarang musim apa ya? Ya katakan musim tangkap-tangkap. Oke. Oke Bang, saya pengen menyentir tentang minat baca. Kemudian bagaimana kedalaman nalar regenerasi. Kalau kita melihat di negara-negara dunia, katakanlah saja seperti Perancis, kemudian Amerika, di benua Eropa, itu sejak kecil
kalau kita di sini mungkin sekolah dasar ya. Sejak sekolah dasar itu mereka sudah diajarkan bagaimana critical thinking, bagaimana reasoning. Artinya dari kecil mereka sudah diajarkan berbantah-bantahan dengan pikiran. Oke. Nah, kalau kita menggunakan sudut pandang itu kemudian kita menyentir di Indonesia, itu seperti ada satu sekat Hmm. yang supranatural Yes. yang menghambat atau memberhentikan klimaks kita Hmm. untuk berbantah-bantahan dengan Iya, pikiran ya. iya, karena apa yang mau kita ucapkan sudah ditentukan duluan oleh si pendengar itu. Bahasa istilahnya ya harus gunakan kalimat sopan santun, Harus kalimat sopan santun. yang baik, begitu. Kalimat yang enak didengar. Jadi apa yang mau kita terus terangkan, yang mau kita ucapkan secara Telanjang, katakanlah telanjang. yes, ya, keterus terangan itu dia menjadi keterus rangsangan karena Biasa, mengganggu kita. Orang yang kalau kita lihat orang yang terangsang itu dan dia berusaha untuk menahan rasa rangsangan dalam dirinya itu, pasti dia gelisah. Nah, di Indonesia kita hidup dengan itu. Jadi segala sesuatu yang mau diucapkan harus sopan santun. saya sepakat Bang tentang hal itu karena kalau saya menganalisis perkembangan ruang-ruang diskursus di ruang akademik lah, ya katakanlah diskusi, debat, itu ada satu hal yang menghalangi untuk kita tunjukkan bahwasannya ini loh pikiran saya yang sebenarnya. Karena dihalangi dengan hal tadi yang seperti abang katakan sopan santun, itu akhirnya kita menunjukkan kemunafikan kita dalam menyampaikan isi pikiran kita. Iya kan? Karena sudah ada tolak ukur tadi itu atau sudah ada ketentuan tadi. Ini yang wajib lu ucapkan, ini yang boleh lu Nah, pilih sebagai ini kaidah-kaidahnya harus ini nih. yes. Kan begini, kalau ini kan sharing-sharing sesuai dengan pandangan saya. Saya pengen katakan begini. Generasi-generasi muda, Oke. kalau saya pasang persentasenya 100%, ya, hanya 20% murni menjadi manusia itu. Oke. 80% itu menjadi lintah darat, pengisap. Yes, diajarkan untuk cepat keluar, biar menjadi kaya, karena banyak lapangan kerja dibuka, kalian harus berlomba-lomba, saling bersaing, ya kan? Oke. Walaupun sekolah hanya sekedar mencari ijazah, pengetahuan yang nggak ada, yang penting dapat ijazah. Gitu. Jadi orang atau ada salah seorang yang berbeda pandangan dengan guru, dosen, Oke. pasti di blacklist nilainya itu. Oke. Padahal beliau menolak untuk adu argumentasi dengan mahasiswa Oke. atau dengan siswa. Tapi saya jadi bingung, saya kok jadi pelangap-pelongo begini ya. Kalau kita lihat di dalam kesehariannya itu selalu mengatakan kalian harus menjadi generasi yang cerdas, Oke. generasi yang kritis, generasi yang kreatif, inovatif, inovasi, ya kan? Generasi yang mampu mandiri. Menggayung tantangan ke depan. Iya, saya pikir menggayung tantangan ke depan, nggak tahu penggayungnya pakai apa itu. Tapi menolak untuk adu argumentasi dengan siswa atau mahasiswanya. Oke. Ini kan konyol, iya kan? Oke. Satu poin yang menarik yang abang angkat tentang feudalisme tadi ya oleh seorang pendidik.
Saya pengen mulai dari situ Bang. Saya pengen mengangkat hal itu. Kalau abang melihat dari pengalaman abang berkenalan sama buku, abang melihat sistem pendidikan sekarang atau pendidikan sekarang sesuai dengan tujuan yang sebenarnya atau tidak? Wih, saya pikir dari panjangnya kita berbicara tadi sudah terlihat jelas bahwa sudah terlihat jelas bahwa tidak sesuai, Tidak sesuai. tidak sesuai. Kira-kira pemaknaan abang tentang sebenarnya tujuan pendidikan itu seperti apa? Tujuan pendidikan Oke, yes. seperti apa? Seperti apa? Dari pemaknaan abang. Dari pemaknaan saya nih, menurut Iya, saya kan, yes. saling bertukar pengalaman. Tentang tujuan pendidikan ya. Yes. Tujuan pendidikan saling bertukar pengalaman. Artinya tidak sekedar memanusiakan manusia, tetapi juga harus mampu memanusiakan dunia manusia. Oke. Paham? Yes. Kan coba kita lihat bencana di mana-mana, gempa, banjir, ya kan, pencemaran lingkungan, Oke. segala macam. Coba kita lihat ke belakang, atau coba kita periksa siapa yang si pembuang sampah sembarangan itu, Yes. ya kan? Saya setiap hari lewat di taman itu pembersihnya itu bukan orang yang doktor SPMP, bukan orang-orang yang bergelar yang katanya berilmu itu, yang katanya berpengetahuan, cerdas, pintar segala macam itu. Oke. Tapi rakyat biasa. Orang tua-tua kita yang selalu di universitas dikatakan orang awam, Masyarakat awam. masyarakat awam. Itu satu perkataan yang keliru bagi saya. Padahal mereka lebih sadar, lebih mengetahui memanusiakan dunia. Yes. Dan mereka sudah tamat soal memanusiakan manusia itu. Mereka berbicara dengan penuh keterus terangan. Tanpa ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Intinya apa yang mau mereka ucapkan sesuai yang mereka rasakan. Nah itu bagi saya kecerdasan. Bukan putuskan apa yang harus diucapkan. Lu palsu menjadi manusia bagi saya. Dan lu lebih buruk daripada binatang. Kalau ranah gerak dari tujuan pendidikan yang abang sampaikan tadi, itu kan seharusnya sebagai seorang pendidik itu harus selalu mempertanyakan kemungkinan pengalaman dari yang dididik, ya, sebagai suatu hal yang diperbincangkan, sehingga dari kemungkinan itu yang dididik bisa mengekspresikan lebih jauh dari kemungkinan. Tetapi kan sekarang yang terjadi tidak. Iya, karena dia sendiri nggak paham, dia sendiri nggak tahu, gitu. Dia sendiri nggak punya konsep itu, dia nggak mengerti. Oke. Dia nggak pernah menikmati dunia, dia nggak pernah menikmati hasil keringatnya sendiri. Oke. Yang dinikmati ya korupsi, ya mencuri. Hati-hati delik nanti. Enggak, kita harus tunjukkan bahwa ubah sistem pendidikan kita. Oke. Ya. Karena bangsa ini, kita tahu semua bahwa bangsa ini didirikan atau berhasil direbut dari tangan para penjajah. Itu dominasi terbesarnya, Ya. bukan soal nyawa. Orang-orang yang tidak bergelar. Iya kan? Orang-orang yang tidak bergelar.
Perumusan Pancasila itu ada beberapa orang yang nggak punya gelar. Perumusan pembedahan Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak yang tidak bergelar, Oke. banyak. Tetapi mereka hadir dengan kualitas. Kan? Yes. Dan mereka lebih manusia daripada orang yang bergelar bagi saya. Iya tuh. Mereka menerima orang, mereka ikut berjuang bersama-sama, mereka rela nama mereka tidak dimasukkan sebagai pejuang. Dalam Tapi kitab. coba bayangkan sekarang, atau coba bayangkan pas masa itu, orang yang bergelar tidak dicantumkan namanya sebagai pejuang. Oke. Pasti dia nggak terima. Yes. Karena dia sibuk mencari Eksistensi. eksistensi. Nah, kalau pandangan abang tentang apa sih yang menjadi penghalang sehingga minat baca dari generasi ke generasi selalu mengalami defisit? Faktor-faktor apa menurut pandangan abang Yang menghambat. yang menghambat sehingga minat baca dari generasi ke generasi selalu mengalami defisit? Kalau soal itu saya pikir ketidakmurnian dalam sistem pendidikan. Ketidakmurnian dalam sistem pendidikan. Yes, karena kita mau menentukan bahasa tubuh kita saja harus ditentukan oleh mereka. Oke. Kita sendiri nggak berhak atas diri kita gitu loh. Kita sendiri nggak berhak atas pikiran kita. Iya kan? Padahal mereka sendiri nggak paham, mereka sendiri nggak tahu, belum tentu tahu bagi saya ya. Mereka pasti, saya pikir mereka belum tentu tahu apa sih yang dimaksud sopan santun itu. Oke. Mereka menjadi orang pintar hanya karena gelar. Padahal tolol itu. Serius, kalau kita mau uji ya. Tapi kalau kita uji mereka, mereka uji balik kita. Padahal kan yang harus diuji itu kan orang pintar, orang yang bergelar itu. Iya kan? Ya kelayakan dari gelar mereka kan. Iya, karena kita pengen membuktikan bahwa memang benar kalian lebih pintar dari kita itu. Iya Oke. kan? Masa saya anak sekolah, tapi saya yang dikasih tugas. Ya Iya mungkin itu satu bentuk bagaimana mereka mendorong agar kompetisi terjadi di Iya, ruang kelas. tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa saya ke situ mau sekolah. Saya belum tahu apa-apa. Saya belum tahu. Ya kalau saya belum tahu, ngapain dikasih tugas? Oke. Kasih tugas biar saya tahu. Begitu. Ya mungkin begitu maksudnya. Sekarang coba kita lihat kita periksa psikisnya itu. Benarkah dia kasih tugas biar saya jadi pintar, biar saya jadi tahu? Oke. Ketika dia kasih tugas, saya kerjakan tugas itu. Iya toh? Dan kita lihat di akhirnya nilai saya E atau 0. Oke. Iya toh? Nilai saya 0. Padahal jelas-jelas dia tahu bahwa saya ini bukan orang yang sudah tahu. Kalau saya orang yang sudah tahu, ya ngapain saya sekolah? Oke, satu logika yang sederhana ya. Iya, sederhana. Tapi kalau mau memahami itu, saya pikir tertawa habis-habisan itu. Iya kita ketawa dulu lah supaya kita juga ikut tertawakan itu kan. Oke bang, saya pengen meminta mungkin ada satu formula dari abang untuk mengantisipasi atau menghilangkan atau membuat minat baca generasi itu mengalami perkembangan, mengalami progres. Kira-kira ada tidak satu formula dari abang atau katakanlah satu solusi dari abang ketika melihat minat baca dari generasi ke generasi selalu mengalami defisit? Apa-apa? Kira-kira ada tidak formula yang abang tawarkan atau solusi yang abang hadirkan ketika melihat minat baca dari generasi ke generasi selalu mengalami defisit sehingga bisa mengalami progres? Oke. Begini.
Hal yang pertama yang perlu dilakukan, jangan simpan kerongkongan kalian itu. Jangan puasakan kerongkongan kalian ketika dalam kelas. Oke. Jangan puasakan kerongkongan kalian ketika berhadapan dengan para guru kalian, para dosen kalian. Jangan Oke. cuma mengikuti satu sistem yang kalian sendiri tidak setuju. Yang kalian sendiri merasakan bahwa ini saya seolah-olah lagi dipermainkan. Saya seolah-olah eh, jajah gitu loh. Bahasa halusnya itu bagi saya. Oke. Beranilah untuk mencaci. Karena tugas siswa adalah mencaci pendidiknya. Oke. Tapi jangan maki. Ya. Oke. Begini, caci itu gunakanlah bahasa-bahasa ya yang dipahami. Ya. Kalau maki itu menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Itu bagi saya. Oke. Sopan santun juga begitu. Ya. Lu gunakan bahasa apapun yang lu mau gunakan, terserah. Itu pilihan lu kan gitu. Oke. Asalkan ucapan itu dipahami oleh si komunikan. Ya kan? Komunikator dan komunikan harus memahami bahasa itu. Oke. Ya Tetapi kan? kan gini Bang, tetapi sekarang hal itu tidak terjadi. Sekarang kan orang memaknai sopan santun itu perilaku. Hanya sebatas di ruang itu. Kalau yang abang maksud sopan santun itu adalah dalam bahasa ya, dalam bahasa suatu bahasa yang disepakati sehingga komunikasi antara komunikan dan komunikator itu berjalan, itu sopan santun, kan begitu. Tetapi sekarang hal itu kita tidak kita temukan di ruang-ruang publik, bahkan ruang-ruang akademik. Gitu. Oke. Bahasa itu, sopan santun itu hanya berlaku di bahasa tubuh. Oke. Kalau kita mau senter dari segi hukum Indonesia, nggak ada dalam segi ucapan. Oke. Nggak ada. Nah kalau dari pandangan abang ada sebenarnya sopan santun dari segi ucapan, segi bahasa. Sopan santun. Yes. Sopan santun dalam segi kalimat, dalam segi ucapan. Itu dia berlaku apabila kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Maka tidak sopan itu. Tidak sopan itu. Tidak sopan. Oke. Bahasa sopan santun di Indonesia ini, ya, itu ketika kita menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan orang lain. Tapi kalau dalam bahasa lisan itu ketika menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain. Oh berarti abang membedakan sopan santun antara bahasa tubuh dan lisan. Iya, tapi cara kerjanya sama. Oke. Kan begitu. Nah ini yang tidak mampu diduduk. Didisposisikan lah. Yes. Oke. Jadi kalau saya pengen mengatakan sesuatu, saya orang timur, ya kan? Logat saya pasti agak keras ya. Keras. Konjungsinya agak keras. Tapi bukan berarti saya kasar. Ya kan? Lah inilah saya gitu loh. Cara saya ngomongnya kayak gini. Dan itu sopan kalau bahasa yang digunakan tuh yang dipahami kan begitu. Iya. You mau dengar konjungsi kalimat saya atau you mau dengar apa yang gue sampaikan? Yes, harusnya itu kan harus dipertimbangkan dulu gitu. Yes. Iya kan? Oke. Lu mau lihat wajah gue atau lu mau dengar kalimat gue? Oke. Iya kan? Wajah saya memang seperti ini. Nah kalau wajah saya seperti ini saya nggak layak untuk dimanusiakan. Wah itu bahaya itu. Ya. Kan banyak tuh pengajar-pengajar yang seolah-olah besar-besarkan timur hanya karena mau kotanya terisi. Gitu. Ya saya pikir begitu. Makanya saya diam biar kamu jawab. Biar nanti kalau dilaporkan kan kamu kan gitu. Kan sekarang ini kan lagi Deli kan gitu. Jadi ini percakapan-percakapan rakyat kecil ya. Percakapan-percakapan anak-anak TK lah. Iya, saya ingatkan saja tuh sebelum subuh, ya tuh makan kenyang-kenyang. Karena akan ditangkap gitu. Ya saya pikir begitu. Kan Deli kan gitu. Sedikit-sedikit Deli, sedikit-sedikit Deli. Gitu. Ya mungkin lebih. Jadi saya beranggapan bahwa satu kelumpuhan lagi kecerdasan di negeri ini mengalami defisit penurunan itu karena hak mereka dibatasi. Oke.
Kalau saya boleh sederhanakan bahasa abang tentang caci tadi, ya itu ketika dalam ruang kelas, jangan hanya, kalau saya boleh pakai kutipan atau pernyataan Rocky Gerung, bahwasannya orang cerdas itu jangan mengangguk, tapi harus menggeleng. Betul. Artinya penerapan atau aktualisasi dari gelengan tadi, yaitu kita harus bertanya apapun, baik yang kita sudah ketahui atau yang belum kita ketahui. Apalagi yang belum, kan begitu. Yes. Nah, kira-kira sederhananya begitu ya, Bang, maksud tentang caci. Ya itu kalau dikalimatkan, dibahasakan begitu. Oke. Berarti dia bekerja di ranah pikiran. Loh, yang sekolah itu kan pikiran saya. Oke. Iya kan? Yang sekolah itu kan pikiran. Yang mau mencerdaskan itu kan pikiran saya. Yang mau diasah itu kan pikiran saya. Oke. Iya kan? Oke. Emang apalagi coba? Yuk, ini ngawur ini. Yang sekolah kepala saya, yang sekolah adalah diri saya. Ya kan? Tapi cara berpakaian saya harus diatur. Ya itu bagi saya nggak ada kebebasan di ruang akademik. Saya begini, Bang, saya kalau bisa saya gunakan metode perbandingan. Saya datang ke Malang itu sebagai mahasiswa, statusnya mahasiswa transfer. Di kampus lama saya jurusan teknik ya. Di kampus lama saya itu katakanlah pemali. Abang paham pemali ya? Yes, apa? Nah, pemali kalau menegur passion atau menegur kreativitas kita membentuk tubuh kita. Yes. Tetapi ketika saya sampai ke Malang, itu teknik yang di sana dicium dengan langsung bisa dicium dengan gaya tubuh, dengan kreativitas kita membentuk tubuh. Di sini kita tidak mampu lagi mencium anak-anak teknik itu seperti apa. Di kampus yang sekarang saya masuk. Saya tuh begini, Ham. Saya maksudkan soal cara saya berpakaian tadi masih ditentukan itu, atau diatur itu nggak jadi masalah buat saya. Nggak ada apa-apa. Cuman konsisten lah gitu. Okay. Kalau menegur saya dalam berpakaian, seharusnya Anda juga berpakaian dengan sopan dong. Yang sopannya mereka pahami ya. Karena bagi saya sopan santun bukan soal berpakaian. Yes. Yang penting dia masih berpakaian. Oke, itu jelas itu. Yang penting dia masih berpakaian. Oke. Kalau kita sedikit lihat para pendidik kita, mereka itu berpakaian ada yang tembus pandang. Oke. Juga ada yang pakai jilbab sakratul maut itu. Iya. Ini kalau kawan-kawan yang belum tahu tentang jilbab sakratul maut, mungkin saya langsung tanyakan aja kepada orang yang mengungkapkan itu. Kira-kira maksud abang jilbab sakratul maut? Katanya orang cerdas, tapi menggunakan sesuatu yang menyiksa tubuhnya sendiri. Lingkar di leher, ya lingkar di leher. Dia mau tengok kiri pun susah, tengok kanan pun susah itu. Mau makan saja susah. Bahkan konyolnya lagi di kantin diwajibkan masker. Wajibkan pakai masker. Berarti kalau saya mau minum kopi, saya mau ngeteh, saya mau makan di situ, ya pakai masker. Begitu. Nah itu saya tertarik sama hal itu. Kalau seumpama diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan di warung makan, ya, seharusnya ada dong desainer yang menjadikan hal itu inspirasi untuk mereka membuat masker yang di tengahnya lubang kan. Untuk bisa masuk makanan di situ. Dan coba bayangkan, sekarang ini saya rasa saya udah nggak hidup, serius. Saya rasa saya ini kayak apa ya? Kayak manusia kosong gitu loh. Tubuh yang berjalan tanpa arah itu, tanpa nyawa itu. Karena saya batuk saja, itu COVID. semua di lingkungan itu orang-orang yang ada di sekitar saya itu pasti langsung tengok. Soalnya batuk ini sesuatu yang baru gitu loh. Oke. Begitu juga kalau berhingus kan, terus kita kayak tarik gitu kan.
gitu. Hmm. Itu menjadi sesuatu yang sangat apa ya, sangat Ya mungkin seperti teroris zaman sekarang ya. ya betul, saya pikir begitu. Betul, betul. Oke, saya pengen kembali ke tentang pengalaman abang. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya dari saya. Iya, sebaiknya terakhir sudah. Karena sudah banyak delik ini. banyak delik ini. Oke, dari pengalaman abang mengenal buku, mencintai buku, ada tidak rekomendasi buku untuk mahasiswa sekarang atau untuk mahasiswa lah? Karena saya juga masih mahasiswa kan. Dan untuk adik-adik kita yang masih bergelut di sekolah formal SMA, SMP. Karena gini bang, karena satu hal yang berkembang di regenerasi sekarang, persoalan literasi. Banyak regenerasi atau bahkan mahasiswa sekarang ya, yang takut menyentuh buku, yang takut berteman sama buku, yang takut bercinta sama buku. Karena mereka beranggapan bahwa saya nggak punya dasar. Iya kan? Itu saya ketika saya dengar itu saya nggak tahu apakah mereka itu siluman langsung dari SD langsung masuk perguruan tinggi tanpa mereka lewati pendidikan formal tadi SMP, SMP. Jadi menurut saya hal itu merupakan salah satu faktor yang tidak dilihat, ya, yang tidak dilihat sehingga minat baca itu mengalami defisit. Karena faktor yang terburuk yang mengakibatkan minat baca itu mengalami defisit bukan adik-adik kita, regenerasi kita di SMP, SMA. Tapi kalau sudah mahasiswa kemudian tidak berteman sama buku, itu penyumbang terbesar dan terburuk sehingga minat baca kita mengalami defisit, ya kan? Oke. Nah, saya banyak temukan alasan-alasan seperti itu. Saya mau baca, saya mau berteman sama buku, tapi saya nggak punya dasar. Nah, kira-kira dari pengalaman abang membaca buku, ada tidak buku rekomendasi untuk mahasiswa ataupun untuk adik-adik kita yang masih di SMA, SMP, agar berani berteman sama buku? Oke, gini ya. Saya pikir saya setuju dengan saudara-saudari kita yang mengatakan bahwa mereka bukan gak mau berteman sama buku, Oke. ya kan? Tapi mereka takut nggak punya dasar. Kalau kita periksa psikisnya itu, yang ingin dia katakan sebetulnya ya, ngapain saya susah-susah belajar? Ini saya agak sedikit Sedikit radikal ya. Ngapain kita belajar? Ya tuh. Kalau tempat untuk kita tuangkan pengetahuan kita ya menjadi delik, berubah menjadi terali besi. Iya, tapi kan Sedikit-sedikit diancam DO, ya kan? Sedikit-sedikit di cut dinilai, ya kan? Oke. Di blacklist dinilai kan gitu. Ya ngapain gitu? Mending daripada orang tua saya susah, ya kan? Mending saya ikut aja maunya dosen, maunya pengajar. Ya dia suruh AA, disuruh BB gitu. Oke. Biar cepat lulus, biar orang tua saya juga ringan. Akhirnya menjadi generasi yang cerdas tapi bohong. Kan gitu. Oke. Balanga kosong ya. Ya. Kayak kita ini sekarang ngomong kan banget kosong semua. Ya untuk kawan-kawan yang belum tahu balanga kosong itu, jadi balanga kosong itu satu bahasa ibu yang artinya itu mangkuk ya, wadah lah, Wadah kosong. wadah kosong. Jadi Yang diisi diketuk bunyi diketuk, nyaring itu. bunyi nyaring. Ya, kayak kita ini sekarang. Jadi bukan apa istilah satu kalimat kiasan yang sering kita dengar itu, tong kosong bunyi nyaring. Nah kalau di meja ya rakyat kecil ini bukan tong kosong bunyi nyaring, balanga kosong bunyi nyaring, kira-kira begitu. Supaya kita tumbuh dengan hal-hal yang baru sedikit lah. Terus soal buku. Ya rekomendasi buku apa? Kalau saya sarankan mungkin masih ada ya buku saya
Saya nggak tahu kalian suka apa enggak, tapi saya suka di kata-kata. Saran saya, coba cari buku pembangunan kata yang diterbitkan dari Universitas ITB. Institut Teknologi Bandung. Yes. Oke. Buku itu mungkin banyak di pasaran kayaknya. Harganya masih ada apa? Iya masih ada sekitar 45.000 udah dapat itu. Terus tapi ngapain ya beli buku ya? Ya kan? Iya enggak sih? Ngapain, Ya, kalau ngapain, saya begini, saya mikir begini, ngapain jadi cerdas di bangsa ini nih? Kalau semuanya dijadikan deli gitu loh. Kalau semuanya harus ditentukan, yang wajib lu ucapkan, yang ini layak lu harus ucapkan, yang ini enggak gitu loh. Yang ngapain saya susah belajar? Kalau saya pengen mendiskusikan sebuah kata yang sudah saya pelajari. yang menurut mereka buruk gitu. Ya kan? Misalkan saya mau bertanya begini, Bu, misalkan saya mau tanya ke pengajar saya nih, Bu, saya mau bertanya Bu, Oke. soal apa? Soal menjadi manusia. Oke. Ya kan? Manusia seperti apa? Manusia yang baik. Saya bisa pastikan ibunya pasti gerasa gerusu itu. Oke. Iya, karena dia palsu. Dia sendiri mencuri. Iya kan? Oke. Pasti saya dibilang gak sopan. Mencuri dalam arti apa nih? Ya mencuri hati ibu mungkin kan gitu. Delikmu nanti. Oke, buku tentang bangun kalimat ya Bang ya, bangun kata ya. Pembangunan kata. Penerbit Institut Teknologi Bandung. Ya Bang ya. Selain itu ada lagi rekomendasi buku. Saya nggak punya buku favorit soalnya. Buku favorit saya ya cuma itu, undang-undang. Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Yes. Yang lama ya, bukan yang terbaru. Iya, karena Abang selalu hidup dengan kekunuan kan begitu. Ya, dengan hal-hal yang kuno-kuno itu. Saya suka yang kuno-kuno karena hanya dengan kuno-kuno saya merasakan kebebasan. Luar biasa. Karena dengan hal-hal yang kuno, saya merasa kebebasan. Yes. Ya, seperti itu kawan-kawan. Oh iya, orang dulu-dulu itu tanah nggak perlu disertifikatkan. Iya kan? Yes, hak garap itu sudah legalitas tertinggi. Orang dulu-dulu itu nggak tanam beton. Mereka tanam kelapa, tanam singkong, tanam bete, keladi, tanam ubi, ya kan? Mereka merawat alam. Sekarang berlomba-lomba nanam beton. Ya, nanti mungkin episode selanjutnya kita akan bahas tentang teknik karena ini sudah warna kalimatnya saya paham nih ke arah orang di depannya kan kebetulan saya jurusan teknik sipil ya. Nanti mungkin ke depan kita akan berbicara tentang filosofi tanam beton, taman beton kira-kira begitu Bang. Yes, yes. Oke, kawan-kawan sebelum kita akhiri bincang-bincang santai kita pada malam hari ini di meja rakyat kecil ini, closing statement dari Abang, mungkin ada motivasi atau saran untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya. Silakan Bang. Terbit terang belum tentu kamu mampu melihat. Oke. Terbenam gelap belum tentu kamu tidak mampu melihat. Artinya jangan tidur. Luar biasa. Kita applause dulu untuk closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada podcast malam hari ini di meja rakyat kecil ya. Jadi saya memberi julukan ini meja rakyat kecil.
karena cocok sama abang sepertinya, kunoan kan gitu. Masih dari triplex yang mudah terkelupas kan gitu. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel Satu Sagu Satu Rasa, like, comment, and share di media sosial kawan-kawan. Kalau menurut kawan-kawan video ataupun channel ini bermanfaat. Tentunya nanti akan ada episode-episode selanjutnya kita berbicara tentang hal-hal yang tidak dibicarakan orang lain. Hal-hal yang tidak tidak bernuansa menunjukkan eksistensi lah gitu. Ya. Semoga konsisten ya dengan ucapan kali ini. Oke, terakhir dari saya kawan-kawan semua, bahwasannya jadilah buku sebagai teman kita, sebagai kekasih kita. Karena dengan buku memungkinkan kita melukis bintang pada generasi berikutnya. Dengan buku memungkinkan kita memberikan utopia tentang bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu, Bang. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Sami-sami. Sami-sami ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua dan untuk kawan-kawan penonton setia channel Satu Sagu Satu Rasa. Yeah, bring you home.